Hai, halo teman-teman sobat Quran. Oh ya, ada sesuatu yang esensial dari perintah Tuhan Allah SWT atas orang-orang yang beriman, yaitu agar mereka semuanya masuk ke dalam alam kedamaian sepenuhnya, yaitu damai hatinya, damai pikirannya, damai jiwanya, damai yang meliputi seluruh kehidupannya. Ya, dengan begitu maka sistem pertahanan yang berada dalam diri manusia itu dengan sendirinya mampu menangkal berbagai gangguan seperti hembusan, bisikan, rayuan, atau hasutan setan yang datang dari berbagai arah, baik dari bangsa manusia, bangsa jin, atau sebuah sistem atau mesin yang sengaja dirancang untuk mengacaukan pikiran, hati, serta merusak mental, bahkan fisik manusia pada akhirnya. Nah, untuk itulah Allah SWT seperti mengharapkan kepada semua hambanya, terutama kepada orang-orang yang beriman, untuk agar senantiasa menempatkan jiwanya berada pada ketenangan, ketentraman, dan kedamaian, yang keadaan itu akan mengantarkan jiwa berada pada frekuensi ketuhanan dan siap untuk menerima sebuah pancaran cahaya, yakni sebuah cahaya yang akan membuat manusia itu mampu melihat, mendengar, merasakan, dan memahami tentang hakikat sebuah persoalan atau permasalahan yang dihadapinya dalam kehidupan. Nah, mungkin keadaan itulah yang disebut dengan kesadaran, di mana yaitu suatu keadaan di mana jiwa seperti terjaga, tidak sedang tertidur, terbuai, atau terpedaya oleh berbagai gangguan, dan pandangan batin serta akal yang seolah mampu mencerna berbagai permasalahan yang dihadapinya dalam kehidupan, dalam hati yang bersih, dengan pikiran yang jernih. Nah, jika diilustrasikan, mungkin keadaannya seperti seseorang yang sedang menikmati indahnya cahaya bulan serta bintang pada malam hari yang sunyi, senyap, dalam hening, dalam diam, dalam ketenangan jiwa yang mendalam. Maka pancaran cahaya sinar bulan dan bintang serta desiran angin yang halus serta lembut seolah terasa begitu hangat dan nyata. Nah, seperti itulah kira-kira seseorang yang berada dalam kesadaran, di mana jiwanya seperti hadir, lalu menangkap sebuah peristiwa atau permasalahan yang dihadapinya dalam kehidupan dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih. Nah, dengan demikian maka setiap manusia dengan kesadarannya itu, maka ia akan dapat menikmati dan mensyukuri berbagai anugerah Tuhan dalam kehidupan yang dihamparkan di alam semesta. Nah, seperti itu ya teman-teman. Firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208 yaitu, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adzuwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam kedamaian sepenuhnya, dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Nah, jika kita perhatikan pesan ayat tersebut, seperti ada sesuatu yang esensi atau pokok yang Allah SWT ingin agar orang-orang yang beriman itu camkan atau perhatikan dengan baik, yaitu pada kalimat udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kalian ke dalam kedamaian sepenuhnya, yakni sedalam-dalamnya, ya kan? Nah, kata silmi umumnya diterjemahkan dengan arti Islam atau agama Islam. Nah, namun jika kita perhatikan dengan seksama, maka tidak ada kata Islam pada ayat tersebut. Yang ada adalah kata al-silmi, yang bentuk aslinya adalah kata Salman, yang berarti adalah kesejahteraan, keselamatan, ketentraman, atau kedamaian. Dan kata Salman dibaca silmi karena terdapat kata fi di depannya, yang merupakan huruf jar, di mana setiap kata yang di depannya terdapat huruf jar seperti min, ila, an, ala, rubba, ba, kaf, lam, inda, dan lain sebagainya, maka kata setelahnya mesti diharokati dengan harokat kasroh di huruf terakhirnya. Nah, lalu kenapa tidak dibaca tanwin, yaitu silmin, sebagaimana bentuk kata aslinya yaitu Salman? Ya, karena ketambahan huruf alif lam ya di awal kata tersebut, di mana setiap kata yang di awalnya terdapat kata alif lam, maka kaidahnya tidak boleh ditanwin ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman jika dilihat dari sisi kebahasaan atau ilmu nahwunya. Nah, jika kita perhatikan kesan ayat tersebut secara keseluruhan, mungkin ada terbesit dalam benak kita. Kenapa ya ayat tersebut ditujukan ke orang-orang yang beriman? Ya kan? Yang seolah seperti ada sesuatu yang tersirat, yang Allah SWT ingin mengatakan bahwa
Meskipun orang itu beriman dan beragama sekalipun, namun ketika hati, pikiran, dan nafsunya tidak lagi berada dalam ketenangan, ketentraman, dan kedamaian, maka ia akan mudah hilang kesadaran, mudah untuk dipengaruhi, dan mudah untuk diperdaya oleh berbagai gangguan, baik gangguan yang datang dari bangsa manusia, bangsa jin, atau sebuah sistem yang membuat manusia itu tidak berdaya untuk tidak mengikuti selangkah demi selangkah jalan yang ditempuh oleh setan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.